Halo Bu Sofia dan juga teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Febisia Helena Sentosa, mahasiswi Marketing Communications dari Universitas Mercu Buana, dan pada saat ini saya akan menampilkan TB2 untuk mata kuliah Etika Filsafat dan Komunikasi yang akan membahas topik tentang etika komunikasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa topik yang saya bahas ini akan lebih condong ke dalam etika komunikasi dalam bermedia sosial. Dan untuk judul presentasi saya adalah aplikasi etika komunikasi dalam media sosial untuk menekan kasus cyberbullying. Kita semua tahu bahwa perkembangan media sosial saat ini sangat maju dan pesat. Pada awalnya media sosial memang sudah muncul dari sebelum tahun 2000-an. Namun setelah tahun 2000-an semakin terkenal dan semakin canggih. Fitur-fitur yang ditawarkan juga semakin banyak. Hingga akhirnya muncul aplikasi-aplikasi media sosial yang terkenal seperti Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Namun, di tengah kemudahan dan perkembangan ini, etika komunikasi dalam bermedia sosial pun semakin diabaikan dan juga tidak diprioritaskan. Hal ini didukung pula oleh media sosial yang memang hanya sebatas layar gadget, tidak ada komunikasi face-to-face. Sehingga tak heran jika ada muncul kasus-kasus cyberbullying akibat pengabaian dari etika komunikasi ini. Di sini saya mencari 3 artikel untuk mendukung presentasi saya. Yang pertama adalah artikel yang berjudul Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial, Studi Etnografi Virtual terhadap Etika Berkomunikasi Netizen dalam Menerima Berita dan Informasi pada halaman Facebook E100 Radio Suara Surabaya. Lalu untuk artikel yang kedua adalah Komunikasi Sosial dalam Media Sosial, Kajian Etika Komunikasi Remaja di Media Sosial. Dan untuk yang ketiga adalah Pelanggaran Etika Komunikasi di Media Sosial Twitter, Studi Kasus Cyberbullying pada kasus penganiayaan Mario Dandi dan Agnes Gracia pada media sosial Twitter. Untuk tujuan artikel yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimanakah etika berkomunikasi netizen dalam menerima berita dan informasi pada halaman Facebook E100 Radio Suara Surabaya. Kemudian untuk tujuan artikel yang kedua adalah untuk mendeskripsikan bagaimana etika komunikasi remaja melalui media sosial di era industri 4.0. Dan untuk artikel yang ketiga memiliki tujuan untuk mengetahui contoh pelanggaran etika komunikasi dalam media sosial dalam kasus penganiayaan oleh Mario Dandi. Masing-masing artikel ini memiliki inti konsep yang berbeda-beda dan saling melengkapi satu sama lainnya. Dari artikel yang pertama, saya memperoleh informasi mengenai 5 tipe netizen, yaitu ada yang meminta informasi, menyampaikan argumentasi dengan baik, menyampaikan argumentasi dengan tidak baik, serta pemberi komentar dari komentator. Kemudian, dari artikel kedua, saya mengetahui bahwa etika komunikasi yang tidak baik akan menjadi bibit dari perdebatan yang berujung saling menghina. Inilah mengapa cyberbullying sangat sering terjadi di media sosial. Lalu untuk artikel yang ketiga, dalam artikel tersebut ditunjukkan pula bahwa banyak sekali pelanggaran etika komunikasi dalam bermedia sosial di Twitter, terutama dalam penggunaan kata-kata yang kasar dan kebebasan ekspresi yang berlebihan. Lack of communication ethic atau kurangnya etika dalam berkomunikasi di media sosial ini tentu saja menimbulkan banyak sekali masalah negatif. Dari ketiga artikel tersebut, saya bisa memahami bahwa memang dalam berkomunikasi, kita seringkali abai dalam etika berkomunikasi ini, terutama saat berinteraksi dalam media sosial. Padahal fenomena cyberbullying ini sudah sangat mengkhawatirkan dan sering sekali terjadi dan tidak memandang usia. Maka dari itu kita sangat perlu berhati-hati dalam menggunakan kata-kata dan juga melakukan tindakan. Kita perlu memiliki tanggung jawab yang besar saat kita menggunakan media sosial. Jika kita adalah seseorang yang paham akan etika komunikasi, maka kita juga bisa menggunakan media sosial dengan sangat bijak. Dan etika komunikasi dalam media sosial ini bisa menjadi jembatan yang positif dan mendorong dialog yang lebih bermakna lagi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.